kembali dengan saya, Katy Wenas. Topik saya sebelumnya adalah kekayaan yang membawa kehancuran. Tetapi topik kali ini adalah kegagalan yang membawa berkat. Wah, apa benar ya? Pasti semua orang tidak senang mengalami kegagalan. Gagal identik dengan kabar buruk. Banyak yang berpikir tidak ada harapan lagi. Bahkan banyak yang mengakhiri hidupnya karena gagal dalam hubungan cinta, gagal dalam pernikahan, gagal dalam bisnis, karir, atau sekolah, dan lain-lain. Memang tidak mudah untuk menerima kegagalan karena pengalaman ini sangat menyakitkan. Contohnya, nomor 1, gagal dalam hubungan cinta. Pasti sakit sekali bagi yang sudah lama pacaran, apalagi sudah merencanakan untuk menikah, lalu putus di tengah jalan. Yang dirasakan dunianya menjadi gelap karena ini menyangkut perasaan dan ikatan batin yang kuat antara satu sama lain yang sudah terjalin sehingga tumbuh perasaan cinta yang sudah mendalam sehingga sulit dilupakan. Juga bagi pasangan yang baru atau sudah lama menikah, banyak yang menghadapi kenyataan bahwa pasangannya selingkuh dan bahkan ada yang sampai mengajukan perceraian. Jadi bagi yang mengalami rasanya sakit sekali, sulit untuk konsentrasi pada hal yang lain, terutama bagi seorang yang perasaannya halus atau yang sangat berperasaan. Nomor 2, gagal dalam berbisnis. Pengalaman ini juga sakit, apalagi bagi seorang yang menggunakan tabungannya atau asetnya untuk investasi bisnisnya, tetapi hancur di tengah jalan. Jadi sebelumnya tinggal di rumah besar dan mewah, lalu harus pindah ke rumah kecil yang sederhana. Banyak yang menghindar dari teman-temannya karena malu atau takut dihina. Nomor 3, gagal dalam karir atau pekerjaan. Ada yang gagal karena tidak bisa memenuhi target pekerjaannya, difitnah, atau karena politik kantor menjadikan orang ini dipecat walau sudah bekerja puluhan tahun dengan prestasi yang bagus. Nomor 4, gagal untuk mencapai gelar di pendidikan. Gagal karena tidak mampu dalam keuangannya atau kemampuan otaknya. Waktu mengalami kegagalan dalam mencapai gelar sarjana, ada perasaan apatis karena umumnya perusahaan terutama yang besar lebih memilih karyawan yang punya gelar untuk ditempatkan di bidang manajemen. Jadi bagaimana memulihkan kegagalan yang sudah saya sebutkan? Nomor 1, bagi yang putus cinta memang tidak mudah untuk melupakan dan memaafkan orang yang telah menyakiti kita, apalagi setelah terjalin hubungan cinta yang mendalam. Bila ditinggalkan, butuh waktu untuk dapat melupakannya. Jadi cobalah untuk menghibur diri bahwa Anda memang bukan jodohnya atau dia bukan seorang yang bisa dipercaya. Bersyukur walaupun sulit untuk bersyukur bahwa masih lebih baik ditinggal sebelum menikah daripada dikhianati setelah menikah. Apalagi sudah punya anak dari perkawinan yang baru. Pengalaman ini malah akan lebih menyakitkan. Bagi wanita yang sudah menikah tetapi ditinggal pasangannya karena ada orang ketiga, hadapilah kenyataan ini dengan berani dan move on. Sebaiknya bagi yang tidak pernah kerja atau mandiri, mulailah belajar lagi sesuai dengan talenta atau skill yang dipunyai. Melihat ke belakang tidak ada gunanya. Apalagi kalau pasangan Anda sudah punya anak dari hasil pernikahannya yang baru.
Nomor 2, pemulihan gagal dalam bisnis. Gagal bisnis memang sakit juga karena ditipu teman, salah investasi, salah manajemen, atau perhitungan yang salah. Apalagi kalau dari tabungan sendiri atau utang dari bank yang harus dilunasi. Jangan putus asa dan coba selidiki di mana kesalahan atau kekurangannya. Selanjutnya, kalau Anda punya ide baru, carilah partner yang sepadan, yang punya pengalaman, yang pintar, cerdas, punya visi dan misi yang sama. Kalau tidak ada yang cocok, cobalah perbaiki dengan introspeksi diri sendiri apakah Anda memang tangguh dan percaya bahwa kali ini bisa berhasil setelah belajar dari pengalaman kegagalan yang lalu. Nomor 3, gagal dalam karir atau pekerjaan. Contohnya, gagal dapat pekerjaan yang diinginkan setelah lulus sekolah karena faktor ijazahnya yang tidak memenuhi syarat. Walau waktu itu rasanya kecewa sekali dan jadi minder karena ditolak. Namun dengan berjalannya waktu, tanpa disadari, dia mendapat hikmat atau ide dalam bisnis yang jauh lebih baik daripada jadi karyawan. Ternyata tidak semua orang bisa cocok atau bekerja di kantor atau sebaliknya. Bisa juga diterima dengan ijazah yang memadai, tetapi tidak bisa perform dengan maksimal di kerjaannya karena tidak sesuai dengan passion atau keterampilannya. Bisa juga bekerja di tempat yang tidak kondusif atau atasan yang tidak cocok. Ada juga yang diberhentikan secara tidak adil atau hanya diberitahu dalam waktu 2 minggu. Tetapi karena pertolongan Tuhan malah dapat pekerjaan yang lebih baik dan atasannya yang lebih baik. Nomor 4, gagal dalam pendidikan. Ada orang yang punya ambisi yang tinggi tetapi tidak bisa mencapai gelar karena faktor yang sudah saya sebutkan. Ya, ada rasa kecewa dan sedih. Tetapi percayalah, Tuhan punya banyak cara untuk menjadikan Anda berhasil atau bisa hidup berkecukupan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi, percayakah bahwa di balik kegagalan ini sebenarnya ada hikmah atau pesan-pesan dari Tuhan untuk kita simak. Malah ada berkat-berkat yang lebih baik ke depannya. Memang pada saat mengalami kegagalan, kita merasa sudah tidak ada harapan. Malah banyak orang yang marah kepada Tuhan. Bagi yang beriman pun menjadi goyah karena permohonan doanya belum dijawab Tuhan. Sekali lagi, kunci untuk pemulihan adalah percaya bahwa Tuhan pasti memberi jalan keluar bagi setiap masalah kita sesuai dengan waktunya. Asal kita mau sabar, tetap semangat dan tidak putus asa. Carilah komunitas yang punya pengalaman sama seperti Anda atau yang telah mengalami pemulihan supaya Anda bisa mendapat semangat baru dan merasa bahwa Anda tidak seorang diri yang mengalami kegagalan. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua. Salam hangat dari saya, Katie Wenas. Terima kasih.